Kita hari ini dalam rangkaian Heartline Coffee Morning dan saya senang sekali kalau kesempatan kali ini saya boleh hadir di meja yang satunya, Bung Yose. Yeah. Saya dikelilingi oleh banyak pengusaha loh. Yeah. Hari ini di sebelah saya ada pengusaha jam tangan Yeah. yang dekat-dekat sini. Kemudian juga ada pengusaha tas kulit bagus ekspor gitu ya. Ada Pak Jimri. Halo Pak Jimri. Halo. Oke Pak Jimri, ada yang mau ditanyain nggak Pak? Wah, ini ditodong pertanyaan ya. Memang dari tadi sih saya ada pertanyaan. Wah, ya untuk membangun brand ini kan memang butuh hati, jiwa dan pikiran ya. Sehingga brand itu konsisten gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan mengenai tadi di awal Bapak menyebut value brand value. Nah, bagaimana kira-kira ini supaya, karena brand ini kan kalau dari sebuah value brand itu orang konsumen itu bersedia membayar berapapun harganya, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana meningkatkan value sebuah brand ini? Gitu. Terima kasih Pak. Oke, Ya, membuat Pak value sebuah brand. Jadi gini, kita berangkat dari alasan konsumen itu membeli produk kita. Ya, konsumen membeli produk kita itu ada dua alasan, Pak. Satu adalah alasan yang sifatnya rasional. Ya, produk ini bagus, produk ini kualitasnya memenuhi, produk ini harganya masuk, produk ini DP-nya murah, produk ini bisa diangsur. Ya, angsurannya saya mampu membayar, itu adalah alasan-alasan rasional. Tapi ada alasan kedua, orang membeli produk itu adalah alasan emosional, Pak. Ya, karena produk ini enak dipakai, produk ini gampang dipakai, produk ini nyaman, produk ini tidak merepotkan, produk ini bisa menunjukkan saya siapa, produk ini ada gengsinya kalau saya pakai, produk ini bisa menyembuhkan dari saya sakit menjadi saya tidak sakit. Nah, itu adalah emosional. Nah, jadi Pak, kalau customer membeli produk kita tanya Pak, membeli produk ini karena apa? Kita survei. Nah, kalau dia membeli produk kita itu karena faktor rasional lebih besar dibandingkan faktor emosionalnya, artinya brand value kita itu kecil. Ya, tapi kalau faktor emosionalnya itu lebih besar ketimbang faktor rasionalnya, brand kita itu artinya value-nya tinggi. Ya kan, contohnya ya di warteg dekat tempat tinggal saya, kita bisa membeli kopi tubruk enak sekali Rp8.000 Pak. Ya, yang membuat juga Mbok Inah. Mbok Inah itu jago kalau membuat kopi dan meracik kopi Pak. Ya, tapi kenapa kalau kita sampai ke gerai ini, kita harus membayar kopi yang sama Rp50.000. Ya, itu karena faktor emosionalnya Pak, yang membuat kita mau membeli kopi ini Rp50.000. Nah, itu Pak jawaban saya. Jadi brand itu berhasil kalau faktor-faktor emosional yang kita kembangkan brand itu bisa diterima oleh customer kita. Itu jawabannya Pak. Baik. Oke, mungkin saya nambahkan sedikit. Silakan Pak Joko. Jadi intinya bicara soal faktor emosional itu memang faktor yang mesti didorong juga. Tapi poinnya kita tidak boleh menjual produk itu yang kita mau. Atau menawarkan keunggulan brand itu yang kita mau, itu yang nggak boleh. Tapi harus lihat sudut pandang customer need-nya apa. Makanya dikenal namanya FGD, Focus Group Discussion. Kalau brand-brand besar itu melakukan itu. Ini contohnya salah satu penerbangan Indonesia milik BUMN itu kalau dia mau tes makanan itu dia ngundang orang-orang customer setianya, diajak makan, kemudian tes food. Ini cocok nggak untuk ini, cocok nggak untuk itu. Sehingga ketika orang itu suatu saat naik pesawat itu, jadi dialah yang menjadi pendukung brand tersebut. Jadi ketika orang bilang, kok menunya nggak enak, dia akan bilang, enggak kok enak gitu. Nah, itu bicara soal bahwa brand itu mesti punya supporter. Brand itu mesti ada yang mendukung, makanya kita bentuknya memang focus group discussion supaya apa? Kita ngerti apa yang diinginkan customer, apa insight dari customer. Emosional apa yang kita mesti tawarkan, jangan sampai kita salah. Karena beberapa nanti orang jadi misalkan beriklan
salah. Masukin melakukan kegiatan below the line activation salah. Gara-gara tidak sesuai dengan brand association atau brand perception yang kita mau masuk ke top of mind-nya customer gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan Pak Lili Agung. Mungkin yang suka dengar Heartline Coffee Morning hari Jumat, ini ada Pak Lili. Oke, Pak Lili, seorang kolumnis. Ya, apa aja bisa katanya Pak? Oh, bisa, kecuali nyanyi. Saya akan bertanya aja kepada Pak Mukti sama Pak Joko ini tentang survei ini ya, survei tentang branding ya. Mana yang layak kita percaya? Karena begini, saya suka mengamati di media massa, media atau majalah atau harian A, B, C, D, E suka memberikan brand award, apapun namanya itu. Untuk satu produk yang sama hasilnya bisa berbeda. Ya. Lah mana yang kita percaya ini? Satu pertanyaannya. Misalnya produk sikat gigi atau produk pasta gigi itu majalah A, B, C, D, E itu bisa berbeda-beda. Ya. Ya. Ya, dan mereka memberikan penghargaan lalu sama produk-produk itu dikasih di tokonya atau macam-macamnya, kita juara. Mana yang benar? Yang kedua, saya akan bertanya tentang dua fenomena brand Indonesia yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Luwak White Coffee sama Wardah Kosmetik ya. Luwak White Coffee itu sangat luar biasa. Dia mohon maaf sama Max Coffee ini. Untung Max Coffee nggak jualan kopi saset. Kalau jualan kopi saset saya berdosa ini. Ini dua kategori yang berbeda. Luwak White Coffee itu sangat luar biasa. Mereka mencuri pasar di dunia perkopian dan sekarang menjadi 5 besar, mungkin 3 besar ya masuk ya. Dulu tagline-nya sangat luar biasa itu. Sehat untuk orang yang sebah atau lambung itu, tapi itu dilarang, nggak boleh. Dan mereknya sangat kuat. White Coffee mengapa sangat kuat? Yang kedua adalah Wardah. Kalau ada Mbak Wulanti Laar akan saya tanyakan. Wardah itu sekarang menjadi salah satu yang terbesar. Mengapa bisa? Dua produk itu langsung melejit di benak konsumen, lalu ikut menjadi penguasa pasar di Indonesia. Terima kasih. Ya. Siapa dulu nih? Pak Mukti. Ya Pak Mukti, silakan Pak Mukti. Oke. Mengenai survei brand. Ya, mengenai survei brand kita harus lihat kredibilitas dari surveyornya. Ya, karena ada surveyor yang murni melakukan survei pasar, ada surveyor yang dititipi pesan sponsor dalam tanda kutip untuk melakukan survei pasar. Ya, itu yang pertama harus kita lihat, kredibilitas surveyornya. Yang kedua adalah yang harus kita lihat adalah jumlah sampelnya. Ya, apakah sampelnya cuma beberapa ratus atau sampelnya sampai beberapa puluh ribu? Dan reach daripada sampelnya, apakah sampelnya ini di 5 kota atau di 18 kota besar atau bahkan di 22 kota besar, itu berbeda Pak hasilnya. Ya, nah itu yang kedua yang harus kita teliti, kredibilitas dan total sampel dan reach daripada sampel itu. Nah, memang tidak dipungkiri ada beberapa brand yang berusaha melakukan shortcut dengan membuat pencitraan dan membayar surveyornya supaya brand dia kelihatan unggul. Gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu adalah dunia hitam di dunia branding gitu. Tapi yang itu bisa dihitung dengan jari lah Pak ya. Sebagian banyak perusahaan-perusahaan survei brand di Indonesia ini murni melakukan survei brandnya. Oh ya, satu lagi. Apakah brand ini disurvei secara kuantitatif atau kualitatif Pak? Itu berbeda Pak. Ya, kalau disurvei secara kuantitatif itu berdasarkan data market apa adanya gitu. Tapi kalau disurvei secara kualitatif, misalnya melakukan focus group discussion tadi, itu audiensnya terbatas dan sangat kualitatif sekali ya, katakanlah mudah dipelintir gitulah ya, itu kalau kualitatif. Nah yang kedua tadi apa Pak? Fenomena White Coffee sama Wardah. Oh iya, fenomena White Coffee sama Wardah, ini bagus sekali. Ya, ada brand White Coffee yang pencitraan
Ya kita pikir ini kopinya dari luwak gitu ya. Tapi ketika diteliti, oh ternyata hanya brand saja. Ya kalau kopinya dari luwak nggak boleh itu satu sase 6.000 ya, mungkin satu sase 30.000 itu. Ya kan, nah itu kayak gini yang harus kita kritisi Pak, karena ada brand yang emosionalnya ingin didapatkan oleh produsennya, tapi customernya nggak bisa nerima. Nah kalau ada kasus-kasus seperti itu gimana tuh Pak? Itu berarti semacam... Ya mungkin yayasan lembaga konsumen ya tempat iya, kita harusnya ya. mengadu gitu. Oke, saya tambahkan untuk yang Wardah kali Pak ya. Jadi kenapa Wardah bisa jadi satu brand yang luar biasa? Karena menurut saya Wardah sangat ngerti market Indonesia. Jadi Wardah pakai brand ambassador yang lumayan dahsyat dalam sebuah acara tertentu yang tarikannya memang dia akan mempercepat brand itu. Dan kalau kita lihat hampir semua acara televisi sekarang ini mungkin kurang seperempat atau sepertiganya itu di-endorse oleh Wardah selain brand yang lain lagi. Jadi cukup kuat. Jadi ketika kita bicara soal produk kosmetik itu sangat nancep soal siapa yang pakai. Jadi ketika tokoh yang mereka idolakan pakai, maka dia akan ikut pakai. Itu untuk segmen market kosmetik yang cenderung kita bicara middle low. Tapi ketika semakin ke atas, middle up, dia nggak perlu figur Pak. Jadi brand itu kalau kita lihat, brand semakin atas, banking jarang sekali dia pakai figur. Karena itu agak berbahaya bagi brandnya. Tapi untuk produk-produk mass, kenapa sabun merek tertentu yang pakai itu level bawah, mesti pakai artis yang paling terkenal. Karena begitu mereka ngelihat, wih si itu pakai, berarti kalau saya pakai, saya kayak artis itu. Itu sesimpel itu pikiran segmentasi market kelas bawah. Wardah juga ngerti itu. Jadi Wardah sangat ngerti Indonesia itu rata-rata yang pakai adalah sebagian besar muslim. Dia sangat ngerti market muslim Indonesia. Hijaber dia grab community-nya. Itu yang membuat Wardah jadi dahsyat. Nah kalau bicara soal fenomena white coffee sekarang menggunakan endorser yang luar biasa juga. Yang disukai anak muda. Lo Minho. Yang ganteng, ya kan? Nah ini langsung ngambil market anak muda. Biasanya kopi saset itu yang pakai kan level-level bawah. Jarang anak muda mau pakai kopi saset, tapi karena tokohnya ini luar biasa, dia aja minum. Kalau saya minum, siapa tahu saya seganteng dia kan gitu Pak. Jadi nah ini namanya brand perception. Kita mesti tahu. Jadi yang ngerti brand Indonesia itu orang Indonesia sebenarnya. Jadi artinya makanya kalau ada konsultan Amerika masuk ke Indonesia, mereka tuh bingung. Kenapa ya produk saya dahsyat gini kok nggak laku juga ya? Karena mereka nggak ngerti kearifan lokal Pak. Nah kita ngerti kearifan lokal. Itu kalau bicara soal Wardah. Satu lagi Wardah Kosmetik. Ya tadi saya menyebutkan faktor rasional dan faktor emosional sebuah brand. Nah Wardah Kosmetik karena ditujukan kepada satu segmen tertentu, faktor emosionalnya besar sekali Pak. Ya saya punya keyakinan sama dengan yang disegmenkan kosmetik itu, maka saya harus memakai kosmetik itu. Itu Pak jawaban saya. Jadi emosionalnya dapat. Baik. Itu mengalahkan yang rasional. Sudah di penghujung program Miriam ya. Iya betul, kita harus akhiri ternyata ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lain akan kita jawab by online aja deh. Dan hard listener, demikian perbincangan kita di Heartland Coffee Morning di Max Coffee, Bengton Junction, Lipo, Karawaci, Tangerang. Ya kita ucapkan terima kasih dulu dong buat narasumber kita Pak Mukti, terima kasih. Pak Joko juga terima kasih sama-sama. untuk sharing yang luar biasa. Dan semua kita yang sudah hadir di Max Coffee, Bengton Junction, Lipo Village. Terima kasih hard listeners untuk kebersamaan Anda. Dan kami akan hadir Coffee Morning di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi. Iya.